Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dengan jatuhnya batu roh tingkat menengah, cahaya putih yang menyilaukan menerangi gua. Batu roh kelas tinggi telah muncul. Beberapa saat kemudian, cahaya putih itu berangsur-angsur redup dan pemandangan di depan mata Shoyan perlahan menjadi jelas. Batu roh atau lebih tepatnya, sebongkah batu roh muncul di depan mata Shoyan. Setengahnya tertanam di gunung, sementara setengahnya lagi terekspos ke Shoyan. Alasan mengapa itu disebut gumpalan batu roh adalah karena itu bukan hanya sekedar satu batu roh bermutu tinggi. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan Shoyan adalah total 5 batu roh tingkat tinggi yang terhubung bersama. 5 batu roh bermutu tinggi, bahkan beberapa sekte tidak memilikinya. Dengan kata lain, 5 batu roh bermutu tinggi di depan Shoyan melambangkan fondasi sebuah sekte. Hati Shoyan tergerak dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun, yang terpenting sekarang adalah menghancurkan kelima batu roh ini. Sambil menghembuskan nafas dalam-dalam, Shoyan sekali lagi mengulurkan telapak tangannya. Api putih muncul dari telapak tangannya dan perlahan-lahan menempel pada gumpalan batu roh sesuai dengan pikirannya. Panas yang menyengat terpancar keluar dan meresap ke dalam celah-celah di antara setiap batu roh. Sedikit demi sedikit, batu roh itu terkelupas. Bagaimanapun, mereka adalah 5 individu yang berbeda. Bahkan jika mereka disatukan secara paksa oleh kekuatan yang kuat, tetap saja ada kekurangan tertentu. Shoyan hanya perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke celah di antara 5 batu roh dan menggunakan api surgawi untuk mengupasnya. Tingkat keterhubungan antara 5 batu roh tingkat tinggi jauh melampaui batu roh tingkat menengah sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan kecepatan Shoyan dalam memisahkan 5 batu roh tingkat tinggi menjadi jauh lebih lambat. Setelah menggunakan 1 jam penuh, 5 batu roh tingkat tinggi akhirnya benar-benar terpisah. Tepat saat kelima batu roh bermutu tinggi itu jatuh ke tanah, batu roh yang tertanam di dinding gua tampaknya telah kehilangan daya dukungnya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Itu bahkan menghemat tenaga penambangan. Secara total, ada sekitar 1000 batu roh di sini. Jumlah ini cukup bagi klan Zhu untuk hidup dengan nyaman selama setahun. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Istana Gurun Utara tidak mengenakan pajak tambahan apapun. Mata Shoyan menyala penuh gairah saat menatap 5 batu roh bermutu tinggi di depannya. Namun, ia akhirnya menekan hasrat di dalam hatinya. Meskipun batu roh itu berharga, dia bukanlah orang yang akan terdorong oleh keserakahan. Dia tidak akan menyentuh batu roh sebelum mendapat izin. Pada saat ini, Sukyang dan Chai-Er berjalan dari belakang, melihat kelima batu roh yang melayang di depan Shoyan. Meskipun Chai-Er tidak mengetahuinya, Sukyang mengenalinya sekilas. Batu roh bermutu tinggi, dan jumlahnya ada 5. Nadi roh klan Zhu menghasilkan batu roh bermutu tinggi. Begitu Istana Gurun Utara mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim para ahli ke sana. Saat itu tiba, klan Zhu akan langsung diambil alih oleh Istana Gurun Utara. Chai-Er, Sukyang terkejut dan takut. Pada akhirnya, dia masih takut sesuatu akan terjadi pada gadis di sampingnya. Dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tapi dia harus melindungi Chai-Er. Bukan karena apapun, tetapi karena Chai-Er adalah saudara perempuannya. Kamu bilang, begitu mereka tahu keberadaan tentang batu roh bermutu tinggi, itu akan membawa masalah bagimu. Selama mereka tidak mengetahuinya, kamu akan baik-baik saja. Shoyan berkata sambil tersenyum tipis. Sukyang tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Shoyan. Selama senior bisa membantu kami melewati masalah ini, aku, Sukyang, akan memberikan 5 batu roh bermutu tinggi ini kepadamu. Ucap Sukyang. Apakah kamu tidak takut penduduk desa akan mencari masalah denganmu? Ucap Shoyan. Selama aku bisa menjaga Chai-Er di sisiku, aku tidak khawatir tentang bagaimana orang-orang di desa akan memperlakukanku. Selain itu, selama Tuan tidak memberitahu mereka tentang masalah ini, kurasa mereka tidak akan berpikir bahwa sebenarnya ada batu roh kelas tinggi di sini. Sukyang tersenyum lega. Dia tidak khawatir dengan orang-orang di desa. Lagi pula, mereka saling kenal. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya dan saudara perempuannya. Namun, jika itu adalah orang-orang dari Istana Gurun Utara, mereka tidak akan peduli dengan apa yang disebut bandi. Daripada menghadapi mereka, akan lebih baik menghadapi orang-orang di desa. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu lebih dulu. Namun, aku benar-benar tidak beruntung untuk menikmati 5 batu roh bermutu tinggi. Bagaimana kalau begini? Aku akan meninggalkan 1 untukmu.
Jika tidak terjadi apa-apa, kamu dapat menggunakannya untuk kultivasimu sendiri. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kamu dapat menggunakannya untuk menghindari istana gurun utara. Aku hanya berharap mereka tidak akan terlalu mengganggumu, ucap Shoyan sambil tersenyum. Shoyan menyimpan 4 batu roh bermutu tinggi di cincin penyimpanannya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan salah satunya dan memberikannya kepada Sukyang. Ini, Tuan, batu roh bermutu tinggi. Sukyang berkata dengan gugup. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Aku sudah merasa puas menerima 4 batu roh bermutu tinggi begitu saja. Lagi pula, aku melihat bahwa bakatmu tidak buruk. Hanya saja, kamu tidak memiliki sumber daya kultivasi yang baik. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kamu dapat menyimpan batu roh ini. Shoyan tersenyum. Mungkin karena hubungannya dengan Chaeer, tetapi dia tidak merasa antipati terhadap Sukyang. Meskipun sebelumnya Sukyang menunjukkan ekspresi waspada terhadapnya, itu masih bisa dimengerti. Dia benar-benar bisa memahami perasaan protektif yang dimiliki seorang kakak laki-laki terhadap adik perempuannya yang terlahir dalam darah mereka. Selain itu, aku melihat bakat Chaeer tidak buruk, tetapi dia tidak berkultivasi. Itu pasti karena dia tidak memiliki metode kultivasi yang cocok, kan? Shoyan menatap Chaeer yang sedang memeluk salah satu lengan Sukyang. Sedikit rasa kasihan muncul di wajahnya. Sejujurnya, Chaeer yang memiliki murid roh ilusi benar-benar jenius dalam kultivasi alami. Sayang sekali, Shoyan tidak bisa mengurus dirinya sendiri saat ini. Kalau tidak, dia pasti akan menjadikannya muridnya. Namun, meskipun dia tidak bisa membawanya pergi, jika dia meninggalkan beberapa hal untuknya, bukan tidak mungkin baginya untuk menerimanya sebagai muridnya di masa depan. Senior, maksudmu, kamu bersedia memberi Chaeer metode kultivasi yang cocok? Wajah Sukyang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa fisik Chaeer berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, di masa lalu, dia tidak berani mencari metode kultivasi biasa untuknya. Bagaimanapun, metode kultivasi terkait dengan hidupnya. Begitu dia memilih metode kultivasi yang salah, sangat mungkin itu akan meninggalkan konsekuensi yang tidak dapat diubah di masa depan. Oleh karena itu, dia selalu mencari metode kultivasi yang benar-benar bagus untuk Chaeer, tetapi dia belum menemukannya. Hahaha, tidak, aku tidak bermaksud memberi Chaeer metode kultivasi yang cocok. Shoyan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Segera, di bawah tatapan bingung Sukyang, dia tersenyum pada Chaeer dan bertanya, Chaeer, apakah kau bersedia mengakuiku sebagai gurumu? Perkataan Shoyan bagaikan guntur yang menggelegar di telinga kedua orang di depannya. Wajah mungil Chaeer yang lembut tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tersanjung. Adapun Sukyang semakin merasa tidak percaya di dalam hatinya. Ia tidak menyangka bahwa Shoyan benar-benar ingin menerima Chaeer sebagai muridnya. Meskipun Shoyan masih muda, kultivasinya sudah setara dengan tokoh-tokoh tingkatan leluhur dari beberapa faksi kuno. Begitu dia bersedia menerima Chaeer sebagai muridnya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Paling tidak, itu pasti jauh lebih baik daripada terkurung di desa pegunungan kecil ini. Namun, satu-satunya hal yang tidak dapat ditanggung Sukyang adalah bahwa begitu dia mengakuinya sebagai gurunya, itu juga berarti Chaeer harus meninggalkan sisinya. Meskipun dia enggan, Sukyang juga mengerti bahwa ini pada akhirnya demi Chaeer. Lagi pula, jika Chaeer terus tinggal di desa Klanzu, dia tidak hanya tidak akan bisa melangkah ke ambang kultivasi, tetapi dia juga harus hidup dalam ketakutan terhadap para ahli yang memata-matainya. Dalam jangka panjang, ini pada akhirnya bukanlah solusi. Senior, jika aku mengakui kamu sebagai guruku, bisakah kamu tidak membawaku bersamamu? Ucap Chaeer. Meskipun Chaeer tidak begitu paham dengan urusan duniawi, dia memahami beberapa aturan di benua itu. Secara umum, ketika beberapa senior yang kuat menerima seorang murid di tengah perjalanan mereka biasanya akan membawa serta murid itu untuk mencegah murid itu malas dalam berkultivasi. Pada saat yang sama, itu juga untuk memberi murid itu lingkungan kultivasi yang baik dan perlindungan yang nyaman. Namun, hati Chaeer juga tidak bisa melepaskan saudaranya Sukyang. Mereka berdua telah saling mengandalkan untuk bertahan hidup sejak muda, dan tidak satu pun dari mereka bisa meninggalkan yang lain. Dia benar-benar tidak tega pergi bersama Shoyan. Mendengar perkataan Chaeer, raut wajah Sukyang tiba-tiba berubah. Tentu saja, dia tahu alasan Chaeer berkata seperti itu. Namun, masalah ini terkait dengan hidup dan takdir Chaeer, dan dia tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Begitu dia membuat Shoyan tidak senang. Masalah penerimaan dia sebagai murid akan dibatalkan. Bukankah ini akan membuang-buang kesempatan yang bagus? Senior, Chaeer masih muda dan masih banyak hal yang belum dia ketahui. Apa yang dia katakan tadi? Ucap Sukyang. Hahaha, sudah cukup. Kau tidak perlu mengatakannya lagi. Sebelum Sukyang selesai berbicara, Shoyan terkekeh dan berbicara. Namun, kata-kata ini menyebabkan hati Sukyang langsung jatuh ke dasar.
Meskipun tawa Shoyan masih ramah, kata-kata ini jelas berarti bahwa dia sedang mencari alasan. Apakah ini berarti bahwa Shoyan tidak ingin menerima CR sebagai muridnya? Mendengar kata-kata Shoyan, CR di satu sisi juga menundukkan kepala kecilnya dengan permintaan maaf. Namun, kata-kata Shoyan selanjutnya mengejutkan kedua orang itu. Sebenarnya aku juga punya rencana ini, karena beberapa alasanku sendiri. Aku tidak bisa membawa CR bersamaku dalam perjalanan ini. Jika aku membawanya, itu hanya akan mendatangkan masalah baginya. Oleh karena itu, menurutku sebaiknya CR tetap di sini dengan perlindunganmu. Aku bisa tenang, ucap Shoyan. Terima kasih tetua. CR yang baru pulih dari keterkejutannya sangat gembira. Dia buru-buru membungkuk pada Shoyan. Shoyan menatapnya dengan ekspresi aneh dan tidak menjawab. Sukyang di sisi lain buru-buru mengisyaratkan pada CR. Baru saat itulah, CR pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Terima kasih guru, ucap CR. Shoyan menganggukkan kepalanya dengan puas. Nada suaranya langsung berubah saat dia membuka mulutnya sekali lagi dan berkata, meskipun sekarang kau adalah muridku, kau hanya murid dalam nama. Aku memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk murid-muridku. Jika kau ingin menjadi muridku, kau harus menunjukkan kekuatan yang cukup kepadaku. Apakah kau mengerti, CR? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi CR sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Dia bahkan belum melangkah melewati ambang kultivasi. Jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan? Mengenai hal ini, wajah Sukyang menunjukkan senyum kekaguman. Matanya menatap Shoyan dan perasaan kagum muncul di hatinya. Kata-kata Shoyan terdengar seperti semacam tekanan bagi CR, tetapi di telinganya itu ada semacam dorongan. Sebagai seorang murid mana yang tidak ingin guru mereka bangga pada mereka? Untuk mencapai ini, seseorang harus berusaha. Namun, Shoyan menambahkan satu poin tentang premis kebanggaan, dan itu adalah menjadi murid batin. Untuk menjadi kebanggaan guru, jalan ini pasti akan dipenuhi dengan kesulitan besar. Akan selalu ada orang yang tidak dapat bertahan dan menyerah di tengah jalan. Namun, jika seseorang hanya ingin menjadi murid batin, persyaratannya akan jauh lebih rendah. Ini juga akan meningkatkan keinginan CR untuk bekerja lebih keras. Guru, tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi murid batin Anda? Wajah cantik gadis itu menunjukkan sedikit harapan. Dia hanya berharap agar permintaan Shoyan tidak terlalu tinggi. Jika tidak, dia masih akan khawatir apakah dia bisa mencapainya. Shoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, baiklah, berlatihlah dengan tekun untuk berkultivasi. CR, saat kau memenuhi persyaratan untuk menjadi murid batinku, aku akan datang menemuimu lagi. Segera setelah itu, tanpa menunggu CR berbicara, Shoyan membalikkan tangannya dan sebuah gulungan kuno muncul di telapak tangannya. Ini untukmu. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan gulungan itu kepada CR. Setelah CR mengucapkan terima kasih, Shoyan melanjutkan. Aku melihat atributmu adalah kayu. Jadi skill penguatan kayu ini pasti paling cocok untukmu. Selain itu, pemilik sebelumnya adalah ahli tingkat leluhur asal, ucap Shoyan. Kata-katanya mengacu pada Heimu. Skill penguatan kayu ini adalah metode ki yang telah dipraktekkan oleh Heimu. Itu adalah metode ki roh tingkat tinggi. Setelah dikuasai, itu akan sebanding dengan metode ki tingkat yi. Metode ki tipe kayu dapat digunakan oleh suku spiritual untuk berlatih secara alami. Adalah salah satu metode ki tipe kayu teratas. Ketika mereka mendengar kata-kata Shoyan, tidak hanya CR, tetapi bahkan Sukyang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Mampu menciptakan ahli tingkat leluhur asal. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatan metode ki ini. Setelah itu, Shoyan membalikkan pergelangan tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanannya kepada CR. Ada cukup banyak teknik do tipe kayu di dalamnya. Dari tipe surga hingga tipe roh, ada lebih dari 10 tipe secara keseluruhan. Selain itu, ada juga banyak batu roh untuk digunakan CR untuk pelatihan. Shoyan bahkan mengeluarkan salah satu dari 4 batu roh tingkat tinggi di tangannya untuk membantu CR dalam pelatihannya. Setelah itu, Shoyan memberikan beberapa instruksi sebelum membawa mereka berdua keluar dari bagian dalam gua, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penduduk desa di dalam gua juga menatap dengan penuh hormat saat melihat mereka pergi. Setelah mereka bertiga meninggalkan gua, CR berbalik dan melirik kedua lelaki tua yang belum keluar. Baru kemudian, dia dengan penasaran mengangkat kepalanya untuk melihat Shoyan dan bertanya dengan lembut, "Guru, murid ini masih belum tahu namamu." Shoyan. Singkatnya, di depan desa Klanzu, Shoyan menatap orang-orang di depannya. Tatapannya menyapu murid barunya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit melankolis. Jaga dia baik-baik. Shoyan menatap Sukyang dan memberinya peringatan 4 kata. Sukyang mengangguk dengan berat. Bahkan jika Shoyan tidak mengatakannya, dia pasti akan menjaga CR dengan baik.
Lalu tatapan Shoyan tertuju pada Chaeer. Gadis, ingatlah apa yang kukatakan padamu. Kuharap lain kali kita bertemu, kau bisa memberiku cukup banyak kejutan. Gadis itu mengangguk dengan tekad di matanya. Entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk memuaskan gurunya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setelah memberikan beberapa kata nasihat, Shoyan beranjak dan meninggalkan tempat itu di bawah tatapan Zhuqiang dan Chaeer. Kini, saatnya baginya untuk menemukan jawabannya. Ia harus memahami di mana ia berada sekarang sebelum membuat rencana apapun. Setelah meninggalkan wilayah desa Klanzu, Shoyan masih berada di tanah tandus. Melihat ke kejauhan, ada pegunungan lebat di ujung pandangannya. Namun, tujuan Shoyan saat ini bukanlah untuk menemukan pegunungan itu, tetapi untuk menemukan kota manusia. Hanya di sanalah Shoyan dapat memahami situasinya saat ini. Anak kecil, apakah kamu benar-benar merasa tenang meninggalkan gadis itu di desa? Tiba-tiba, suara Xiaoshuan terdengar di benak Shoyan. Mendengar ini, Shoyan tak berdaya melengkungkan bibirnya dan berkata, "Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku benar-benar harus membawanya? Aku sudah punya banyak hal sendiri. Jika aku membawa Chaeer sebelum menyelesaikan masalah itu hanya akan menyakitinya tanpa alasan. Gadis itu adalah murid roh ilusi. Aku takut bahkan orang-orang tidak manusiawi dari istana hantu itu akan bergerak untuknya. Terlebih lagi, mereka ingin menangkapku. Jadi aku tidak bisa membawa Chaeer," ucap Shoyan. Istana hantu? Apa itu? Karena Xiaoshuan tertidur lelap, Xiaoshuan tidak tahu apapun tentang dunia luar. Tentu saja, ia tidak tahu apapun tentang apa yang disebut istana hantu. Kemudian, Shoyan dengan kasar menceritakan kepada Xiaoshuan tentang apa yang terjadi setelah dia datang ke benua Yuanwu. Maksudmu, gadis dari klan kuno itu dibawa pergi oleh mereka? Setelah penjelasan umum Shoyan, Xiaoshuan telah memperoleh pemahaman yang cukup baik tentang benua Yuanwu. Ketika ia menyebutkan bahwa Sun Er telah ditangkap oleh istana hantu, hati Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berfluktuasi dengan intens. Dia tentu saja memiliki kesan yang mendalam terhadap Sun Er. Dia adalah jenius klan Gu, putri Gu Yuan, dan istri Shoyan. Tidak peduli di titik manapun, itu sudah cukup untuk membuatnya tergerak. Emosi Shoyan tanpa sadar menjadi sedikit beringas saat masalah ini disebutkan. Aura di dalam tubuhnya tanpa sadar bergejolak. Doki yang sangat besar meluap dari tubuhnya dan menghancurkan ruang tak kasat mata dengan keras. Namun, pada akhirnya, Shoyan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Ia juga tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk marah. Kebenaran tetap membutuhkan kekuatannya untuk mengungkapkannya. Sebelum itu, marah tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Terlebih lagi, kelompok orang itu jelas-jelas datang untuk mendapatkan giok dewa kuno Tose, sama seperti klan Hun saat itu. Shoyan yakin bahwa selama dia memiliki giok kuno di tangannya, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Sun Er. Aku juga tidak tahu mengapa Sun Er benar-benar muncul di penjara mereka. Terlebih lagi, istana hantu tampaknya sangat mengenalku. Mereka tahu setiap metodeku seperti punggung tangan mereka. Seolah-olah aku selalu berada di bawah pengawasan mereka. Shoyan menghela nafas dalam-dalam. Emosinya rumit. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa mereka begitu jelas tentang dirinya. Dari cara pandangku, pemahaman mereka tentangmu seharusnya terbatas pada benua Doki. Lagi pula, jika mereka benar-benar mengawasimu setiap saat, kemungkinan besar kau sudah jatuh ke tangan mereka. Selain itu, dari apa yang kau katakan, kecepatan pertumbuhan dan kekuatan bertarungmu di wilayah barat selama bertahun-tahun ini juga di luar dugaan mereka. Keuntungan yang awalnya mereka miliki secara bertahap tidak ada lagi. Dirimu saat ini juga tidak mereka ketahui. Hahaha. Seringkali hal yang tidak diketahui itulah yang paling menakutkan. Xiaoshuan tertawa pelan. Meskipun ia belum pernah benar-benar bertemu dengan siapapun dari istana hantu, perasaan ini membuatnya merasakan dejavu. Dengan kata lain, itu adalah perasaan reuni setelah waktu yang lama. Aula jiwa. Nada bicara Xiaoshuan agak dalam. Dia dan Shoyan mengucapkan dua kata itu bersamaan. Sungguh sulit bagi mereka untuk tidak mengingat aula jiwa ketika mereka memiliki latar belakang faksi yang sangat mirip. Sementara mereka berdua berbicara, Shoyan akhirnya dapat melihat dengan jelas pegunungan di depannya. Di tengah-tengah pegunungan dan hutan, sebenarnya ada kota besar yang dibangun di sini. Hati Shoyan langsung bergembira saat melihat kota kuno ini. Kemungkinan besar, dia akan dapat mengetahui lokasi geografisnya saat ini begitu dia memasuki tempat itu. Dengan sangat cepat, Shoyan tiba di depan kota. Tubuhnya perlahan turun dan mendarat di pintu masuk kota. Pada saat ini, ada banyak orang yang masuk dan keluar kota.
Xiaoyan tersenyum tipis. Ia mengikuti arus orang-orang dan dengan cepat memasuki kota setelah membayar batu roh kelas rendah sebagai biaya masuk. Begitu melewati pintu masuk kota, Xiaoyan dapat melihat sekilas bahwa di kedalaman kota ada sebuah kastil kuno yang besar di ujung lainnya. Kastil itu berdiri di kota seperti kota kekaisaran. Setiap orang yang melihat kastil kuno itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan penuh hormat. Xiaoyan hanya meliriknya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terlalu memperhatikannya dan langsung berjalan ke kota. Pada saat yang sama, telinganya dengan seksama mendengarkan percakapan orang-orang yang datang dan pergi. Dengan sangat cepat, Xiaoyan memperoleh informasi terpenting tentang dirinya sendiri. Wilayah utara. Ini sebenarnya wilayah utara. Xiaoyan terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa formasi teleportasi yang terhormat Tianju benar-benar merupakan formasi teleportasi dari sebuah provinsi. Formasi itu telah memindahkan dia dan Xiao Xuan secara langsung ke wilayah utara. Meskipun dia terkejut, Xiaoyan segera menenangkan diri. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menerima keadaan apa adanya. Selain itu, wilayah utara adalah salah satu tujuannya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Guyo pernah memberitahunya bahwa Haimochen, tubuh asli api hati laut, berada di wilayah utara. Selain itu, Haimochen telah mendirikan perguruan tinggi Beihai di wilayah utara. Kali ini, Xiaoyan segera menemukan target berikutnya. Namun, saat Xiaoyan tengah asyik berpikir, beberapa sosok manusia tiba-tiba menyerang. Sosok-sosok yang awalnya hendak menyerbu kepala Xiaoyan tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Tak lama kemudian, mereka menggerakkan tubuh mereka sendiri dan mengepung Xiaoyan di kedua sisi jalan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.